Satu tegukan nikmat, tapi 1 jam kemudian ulu hati Anda serasa terbakar api? Saya tahu rasanya. Di usia emas ini, kopi bukan sekedar minuman, tapi teman setia. Namun sampai kapan Anda mau disiksa rasa perih, begah dan mual setiap kali cangkir itu kosong? Banyak yang bilang, sudah berhenti ngopi saja. Tapi saya tahu, itu mustahil dan kejam bagi Anda. Kabar gembiranya, Anda tidak perlu berhenti. Hari ini, saya akan bongkar rahasia ajaib modal kunyit yang akan melapisi lambung Anda menjadi sekuat baja, bahkan saat dihantam kafein pekat sekalipun. Ini bukan sekedar tips, tapi cara saya menyelamatkan ribuan lansia dari ketergantungan obat mah. Tonton video ini sampai habis, karena hidup tanpa kopi itu hambar, tapi hidup dengan lambung yang sehat itu jauh lebih berharga. Jangan biarkan informasi berharga ini berhenti di Anda. Like video ini jika Anda pecinta kopi yang ingin tetap sehat. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan rahasia kesehatan lansia lainnya. Komen di bawah. Sudah berapa tahun Anda ngopi? Dan apa yang paling dirasakan lambung Anda saat ini? Mari kita diskusi. Saya akan bantu jawab keresahan Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita bicara jujur dari hati ke hati. Bagi kita yang sudah memasuki usia emas, kopi itu bukan sekedar cairan hitam di dalam cangkir. Kopi adalah saksi bisu perjalanan hidup. Ingatkah Bapak dan Ibu, puluhan tahun lalu, kopi yang menemani Anda saat lembur mencari nafkah? Kopi yang menjadi saksi saat Anda bercengkrama dengan pasangan di masa muda? Atau kopi yang selalu hadir di meja saat Anda merencanakan masa depan anak-anak? Di masa tua seperti sekarang, kopi telah bertransformasi menjadi identitas. Rasanya ada yang hilang kalau pagi hari belum mencium aroma harum kopi yang baru diseduh. Kopi adalah alasan untuk kita melangkah ke teras, menghirup udara pagi, dan menyapa tetangga. Kopi adalah jembatan silaturahmi saat kita duduk di pos ronda atau arisan keluarga. Tanpa kopi, hari terasa hambar. Kepala seringkali pening dan semangat seolah layu sebelum berkembang. Namun, di balik kenikmatan itu, ada sebuah kenyataan pahit yang mulai sering menyapa. Dilema lambung. Mungkin Anda mulai merasakan sinyal-sinyal itu. Awalnya mungkin hanya sendawa yang terasa asam atau perut yang terasa sedikit penuh setelah ngopi. Tapi lama-lama sinyal itu berubah menjadi teriakan protes dari dalam tubuh. Rasa perih yang melilit di ulu hati, sensasi terbakar yang naik hingga ke kerongkongan, sampai rasa mual yang membuat sarapan Anda tidak lagi terasa nikmat. Disinilah dilema itu memuncak. Di satu sisi, hati kecil Anda berkata, saya butuh kopi ini untuk semangat. Tapi di sisi lain, lambung Anda berteriak, tolong saya tidak kuat lagi. Kondisi ini seringkali membuat kita merasa dikhianati oleh minuman kesayangan sendiri. Anda mungkin mulai merasa iri melihat orang lain yang masih bisa ngopi dengan santai, sementara Anda harus selalu sedia obat mah di saku baju. Anda mulai terpaksa menolak ajakan ngopi bareng teman lama hanya karena takut lambung mengamuk di tengah acara. Rasa was-was selalu muncul setiap kali Anda mengangkat cangkir. Bukankah menyedihkan jika momen relaksasi yang seharusnya paling kita nikmati di masa tua justru berubah menjadi momen yang menakutkan? Banyak orang di luar sana, bahkan mungkin keluarga Anda sendiri, dengan mudahnya berkata, ya sudah, kalau sakit perut, berhenti saja ngopinya. Bagi mereka, itu solusi mudah. Tapi bagi kita pecinta sejati, itu seperti diminta berhenti bernafas secara perlahan. Menolak kopi bukan hanya soal lidah, tapi soal kehilangan kebiasaan yang sudah mendarah daging selama puluhan tahun. Bapak dan Ibu, saya ingin Anda tahu satu hal, Anda tidak sendirian. Jutaan lansia di Indonesia menghadapi dilema yang sama. Dan yang paling penting, Anda tidak perlu merasa bersalah karena masih ingin menikmati kopi. Masalahnya bukan pada diri Anda. Dan kabar baiknya,
masalah ini ada solusinya. Kita tidak sedang membicarakan bagaimana cara berhenti, tapi bagaimana cara memperkuat benteng di dalam perut kita agar persahabatan Anda dengan kopi bisa terjalin kembali, jauh lebih harmonis, dan tentunya tanpa rasa perih. Pernahkah Bapak dan Ibu bertanya-tanya, kenapa dulu waktu muda saya kuat minum kopi bergelas-gelas? Tapi sekarang baru beberapa teguk saja perut sudah terasa diaduk-aduk. Apakah kopinya yang berubah? Ataukah lambung kita yang tiba-tiba menjadi manja? Jawabannya bukan karena kopi itu menjadi jahat, tapi karena kondisi benteng pertahanan di dalam perut kita yang sudah mulai berubah termakan usia. Mari kita bayangkan lambung kita itu seperti sebuah rumah. Di dalam rumah ini, setiap hari terjadi aktivitas yang sangat keras, yaitu proses penghancuran makanan menggunakan cairan yang sangat kuat yang kita sebut asam lambung. Nah, agar dinding rumah atau lambung ini tidak hancur terkena cairan asamnya sendiri, Tuhan sudah memberikan cat pelindung yang luar biasa istimewa. Dalam dunia medis, cat pelindung ini disebut dengan mukosa. Lapisan mukosa ini bentuknya seperti lendir tebal yang licin. Tugasnya hanya satu, menjadi pagar betis yang melindungi jaringan lunak dinding lambung dari kegarangan asam. Selama lapisan cat ini tebal dan mulus, Bapak dan Ibu mau makan sambal atau minum kopi sepekat apapun, lambung akan tetap tenang-tenang saja. Itulah alasan kenapa waktu muda kita merasa sakti. Namun ada satu hukum alam yang tidak bisa kita lawan. Penuaan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh kita untuk memproduksi cat pelindung ini mulai menurun. Ibarat rumah yang sudah berdiri selama 60 tahun, wajar jika catnya mulai mengelupas, warnanya memudar, dan di beberapa bagian mulai terlihat retakan. Ditambah lagi dengan riwayat pemakaian selama puluhan tahun. Mungkin dulu kita sering telat makan, sering minum obat pereda nyeri, atau kebiasaan ngopi yang salah. Semua itu perlahan-lahan mengikis lapisan mukosa kita. Ketika lapisan pelindung ini menipis, dinding lambung kita yang sensitif menjadi telanjang. Di saat itulah kopi masuk. Kopi pada dasarnya memiliki sifat asam dan mengandung kafein yang bisa merangsang lambung untuk memproduksi asam lebih banyak lagi. Bayangkan, dinding lambung yang sudah lecet dan tipis lalu disiram oleh asam yang meningkat drastis. Rasanya persis seperti luka di kulit yang ditetesi air jeruk nipis. Perih, panas, dan melilit. Inilah alasan mengapa Bapak dan Ibu merasa dikhianati. Lambung Anda bukan bermaksud menyakiti. Dia sebenarnya sedang memberikan sinyal darurat. Dia sedang berteriak, "Tuan, cat pelindung saya sudah habis. Saya sedang terluka." Sayangnya, banyak dari kita yang salah merespon sinyal ini. Saat perut perih, kita justru hanya menelan obat mahkimia untuk menetralkan asam sesaat. Itu memang membantu menghilangkan rasa sakit sebentar, tapi tidak menyelesaikan masalah utamanya. Itu seperti menaruh ember untuk menampung air hujan yang bocor tanpa pernah menambal atap rumah yang bolong. Selama atapnya, mukosa, tidak diperbaiki, kebocoran akan terus terjadi setiap kali hujan, kopi, datang. Jadi, rahasia agar bisa kembali ngopi bukan dengan terus-menerus mematikan asam lambung, melainkan dengan mengecat ulang dinding lambung kita. Kita butuh bahan yang bisa merangsang pertumbuhan mukosa agar kembali tebal dan kuat. Dan di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kunyit dan madu bekerja seperti tukang bangunan yang akan merenovasi lambung Bapak dan Ibu kembali seperti masa muda dulu. Bapak dan Ibu, memperbaiki lambung itu ibarat kita sedang memadamkan api. Kita sudah tahu bahwa kunyit dan madu adalah airnya. Tapi usaha itu akan sia-sia jika di tangan yang lain kita masih memegang jerigen berisi bensin. Banyak dari kita mengeluh sakit lambung tak kunjung sembuh padahal sudah minum obat.
Ternyata tanpa sadar kita sendiri yang menyiramkan bensin setiap kali kita ngopi. Mari kita bongkar 10 kebiasaan buruk yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya fatal bagi lambung lansia. Pertama, ngopi saat perut kosong. Ini adalah kesalahan paling umum. Saat bangun tidur, lambung kita sudah penuh dengan asam setelah puasa semalaman. Memasukkan kopi saat itu seperti menyiramkan asam ke atas asam. Dinding lambung Anda akan tergerus tanpa ampun. Kedua, minum kopi yang terlalu panas. Saya tahu kopi panas itu nikmat, tapi suhu di atas 65 derajat Celcius bisa menyebabkan luka bakar mikroskopis pada mukosa. Jika ini dilakukan setiap hari selama puluhan tahun, lambung Anda tidak akan pernah punya waktu untuk sembuh. Ketiga adalah jumlah yang berlebihan. Ingatlah, lambung lansia bukan lagi mesin yang bisa dipaksa kerja rodi. Lebih dari 4 cangkir sehari akan membuat produksi asam lambung tidak terkendali. Keempat, kebiasaan ngopi sambil merokok. Ini adalah kombinasi maut karena nikotin melemaskan katup lambung, membuat asam sangat mudah naik ke kerongkongan. Kelima, penggunaan gula yang ugal-ugalan. Gula pasir berlebih memicu peradangan atau inflamasi yang memperparah luka di dinding lambung Anda. Keenam, ngopi setelah makan makanan pedas atau asam. Ini ibarat lambung sudah kepedasan lalu disiram lagi dengan kafein. Siksaannya berlapis-lapis. Ketujuh, terlalu sering mengkonsumsi kopi instan sasetan. Kopi jenis ini seringkali mengandung pengawet dan krimer nabati yang sulit dicerna oleh lambung sensitif. Kedelapan, ngopi di larut malam. Selain merusak jam tidur, ngopi di malam hari membuat lambung bekerja 24 jam tanpa henti, padahal malam adalah waktu bagi sel-sel tubuh untuk regenerasi. Kesembilan, mencampur kopi dengan obat. Hati-hati. Kafein bisa berinteraksi fatal dengan obat darah tinggi atau obat jantung yang sering dikonsumsi lansia. Terakhir, yang ke-10 dan paling sering dilakukan, mengabaikan sinyal perih. Jangan hanya menelan antasida lalu kembali ngopi seolah tidak terjadi apa-apa. Itu sama saja dengan mematikan alarm kebakaran saat api sedang melalap rumah Anda. Bapak dan Ibu, mengenali 10 kebiasaan ini adalah langkah awal kesembuhan. Jika Anda masih melakukan salah satunya, jangan berkecil hati. Belum terlambat untuk berubah. Dengan menghentikan pasokan bensin ini, kita memberikan kesempatan bagi tukang bangunan alami kita, kunyit dan madu, untuk bekerja maksimal di bab selanjutnya. Setelah kita memahami betapa rapuhnya benteng lambung di usia senja dan daftar kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan, sekarang saatnya kita berkenalan dengan Sang Penyelamat. Di dapur kita, seringkali tersimpan harta karun yang jauh lebih berharga daripada obat-obatan kimia mahal. Mari kita sambut 2 pahlawan super kita, kunyit dan madu. Mengapa saya menyebutnya superhero? Karena kedua bahan ini tidak hanya bekerja menetralkan asam sementara, tapi mereka melakukan renovasi total. Pertama, mari kita bedah si kuning emas, kunyit. Di dalam rimpang kunyit, terdapat senyawa ajaib bernama kurkumin. Dalam dunia pengobatan modern pun, kurkumin sudah diakui sebagai agen antiinflamasi atau anti peradangan yang sangat kuat. Jika lambung Bapak dan Ibu sedang merah, lecet atau meradang akibat gempuran kopi selama bertahun-tahun, kurkumin hadir sebagai tukang bangunan yang sangat terampil. Dia bekerja dengan cara merangsang sel-sel di dinding lambung untuk memproduksi lebih banyak lendir mukosa. Ingat penjelasan saya di bab 2 tentang cat pelindung yang mengelupas? Nah, kunyit inilah yang bertugas mengecat ulang dinding tersebut, menebalkannya kembali, sehingga dinding lambung tidak lagi bersentuhan langsung dengan asam yang perih. Kunyit tidak membunuh asam lambung Anda, karena kita tetap butuh asam untuk mencerna makanan, tapi dia memperkuat wadahnya agar tahan terhadap asam tersebut. Lalu, masuklah pahlawan kedua kita, madu murni. Jika kunyit adalah tukang bangunannya, maka madu adalah perban cair atau plester alaminya. Madu memiliki tekstur kental yang unik, viskositas tinggi,
Saat kita meminumnya, madu akan mengalir perlahan dan menempel di dinding lambung, menciptakan lapisan film tipis yang melindungi area yang luka. Madu juga memiliki sifat higroskopis dan antibakteri. Dia mampu menyerap kelebihan cairan pada area yang meradang dan mencegah bakteri jahat seperti H. pylori, penyebab tukak lambung, untuk berkembang biak. Lebih dari itu, madu mengandung enzim-enzim alami yang membantu proses pencernaan, sehingga beban kerja lambung menjadi lebih ringan. Rasa manisnya yang alami juga menjadi penawar bagi rasa panas atau heartburn yang sering muncul setelah ngopi. Bayangkan keajaiban yang terjadi saat kedua bahan ini bersatu. Kunyit bekerja di level seluler untuk membangun kembali kekuatan dinding lambung dari dalam, sementara madu memberikan perlindungan instan dari luar. Ini adalah kombinasi maut bagi penyakit lambung, namun sangat lembut bagi tubuh lansia. Bapak dan Ibu, keindahan dari superhero alami ini adalah mereka tidak memiliki efek samping kimia yang berat bagi ginjal, organ yang juga harus kita jaga di usia emas ini. Mereka adalah pemberian alam yang disediakan khusus untuk menjaga kita. Namun, kehebatan mereka tidak akan maksimal jika kita tidak tahu cara meracik dan kapan waktu terbaik untuk mengkonsumsinya. Oleh karena itu, di bab selanjutnya, saya akan membagikan resep rahasia dan jadwal ritual harian agar Bapak dan Ibu bisa segera kembali menikmati aroma kopi pagi tanpa rasa was-was. Bapak dan Ibu, pengetahuan tanpa praktik itu seperti punya peta tapi tidak pernah melangkah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Bagaimana cara menyusun jadwal harian agar kunyit dan madu bisa bekerja maksimal menjaga lambung Anda. Ini bukan sekedar resep, tapi sebuah ritual pemulihan yang dirancang khusus untuk ritme tubuh lansia. Ritual ini kita bagi menjadi 3 waktu utama. Pagi sebagai perisai, siang sebagai benteng, dan malam sebagai waktu renovasi. 1. Pagi hari. Memasang perisai baja 06.00 hingga 07.00. Kesalahan terbesar banyak orang adalah membiarkan lambung telanjang di pagi hari. Sebelum Bapak dan Ibu menyentuh cangkir kopi, kita harus memasang perisai dulu. Caranya, siapkan segelas air hangat sekitar 200 ml, campurkan setengah sendok teh bubuk kunyit murni atau perasan kunyit segar sebesar ibu jari, aduk rata, dan minum saat perut masih kosong, setidaknya 15 hingga 30 menit sebelum sarapan atau ngopi. Mengapa ini penting? Di saat perut kosong, air kunyit akan langsung terserap dan melapisi dinding lambung yang kering secara merata. Ini adalah cat dasar yang akan melindungi Anda seharian penuh. Nah, ini saat yang paling Bapak dan Ibu tunggu, menikmati kopi. Aturannya sederhana tapi tegas. Jangan pernah ngopi sebelum perut terisi. Setelah sarapan, tunggu sekitar 30 menit agar makanan sudah mulai dicerna. Saat menyeduh kopi, tinggalkan gula pasir. Gantikan pemanisnya dengan 1 sendok makan madu murni. Madu akan menurunkan tingkat keasaman kopi secara alami dan memberikan tekstur yang lebih lembut bagi lambung. Jika Bapak dan Ibu lebih suka rasa asli kopi tanpa pemanis, triknya adalah minum 1 sendok makan madu murni tepat sebelum tegukan kopi pertama. Madu akan bertindak sebagai plester yang mencegah kafein melukai area sensitif di lambung. Malam hari, waktu renovasi total, 20.00 sampai 21.00. Malam hari adalah waktu di mana tubuh kita sibuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Kita akan membantu proses ini dengan susu kunyit madu, atau yang sering disebut golden milk. Gunakan susu rendah lemak atau susu nabati hangat. Campurkan sedikit kunyit dan 1 sendok madu. Minuman ini bekerja seperti tim kontraktor yang bekerja lembur saat Anda tidur. Kunyit akan berangsang regenerasi sel mukosa yang terkikis sepanjang hari, sementara madu memberikan ketenangan pada sistem saraf agar tidur Bapak dan Ibu lebih nyenyak. Ingat, tidur yang berkualitas sangat berpengaruh pada kecepatan penyembuhan asam lambung.
Jika Bapak dan Ibu disiplin melakukan ritual ini selama 7 hari saja, Anda akan mulai merasakan perubahan nyata. Rasa panas di ulu hati akan mulai meredup, sendawa asam akan berkurang, dan yang terpenting, kenikmatan ngopi tidak lagi diikuti oleh rasa takut. Inilah cara kita berdamai dengan tubuh, merawat pemberian Tuhan tanpa harus kehilangan kegembiraan kecil kita di masa tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Kita sudah membedah dilema yang kita hadapi, memahami bagaimana lambung kita bekerja, hingga merumuskan ritual kunyit dan madu yang sederhana namun sangat bertenaga. Namun, sebelum saya menutup video ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan yang jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam. Memasuki usia emas di atas 60 tahun bukanlah tentang seberapa banyak hal yang harus kita hentikan atau seberapa banyak larangan yang harus kita patuhi. Usia senja seharusnya menjadi masa di mana kita memanen kebahagiaan dari hal-hal kecil yang paling sederhana. Salah satunya adalah menikmati secangkir kopi hangat sambil melihat matahari terbit atau saat berkumpul dengan cucu tercinta. Sangat menyedihkan jika kebahagiaan sesederhana itu harus dirampas oleh rasa perih di lambung yang tak kunjung usai. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu merasa bahwa tubuh ini sudah rusak atau tua. Tidak, tubuh kita hanya butuh sedikit perhatian lebih, sedikit sentuhan kasih sayang melalui bahan-bahan alami yang sudah Tuhan sediakan di bumi pertiwi kita. Modal kunyit dan madu mungkin terlihat sepele dibandingkan obat-obatan di apotek yang harganya mahal. Namun, percayalah, alam memiliki cara kerjanya sendiri yang sangat ajaib untuk memulihkan kita. Melakukan ritual ini bukan hanya soal menyembuhkan asam lambung, tapi ini adalah bentuk syukur kita kepada Sang Pencipta dengan cara merawat bait sucinya, yaitu tubuh kita sendiri. Saya mengerti, memulai sebuah kebiasaan baru di usia sekarang mungkin terasa berat. Tapi ingatlah pesan Pak Bambang, Pak Hendra, dan banyak sahabat lansia lainnya yang sudah membuktikan. Mereka tidak lagi memegang perut dengan wajah meringis. Mereka kini kembali memegang cangkir kopi dengan senyuman lebar. Mereka sudah membuktikan bahwa kita bisa tetap ngopi tanpa harus tersiksa. Bapak dan Ibu, mulailah esok pagi, jangan ditunda lagi. Segelas air kunyit hangat di pagi hari adalah langkah pertama menuju masa tua yang lebih berwarna. Jangan tunggu sampai lambung benar-benar protes keras hingga masuk rumah sakit. Sayangi diri Anda sekarang, karena Anda berhak untuk bahagia. Anda berhak untuk sehat, dan Anda berhak untuk menikmati setiap tegukan kopi Anda sampai tetes terakhir. Terima kasih sudah setia menyimak hingga detik ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di channel ini sangat berarti bagi saya. Jika video ini memberikan secercah harapan atau manfaat, silahkan bagikan kepada sahabat-sahabat pecinta kopi lainnya. Mari kita sebarkan semangat lansia sehat bahagia ke seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di video kesehatan selanjutnya. Saya Dr. Darmawan. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat menikmati kopi Anda esok pagi dengan cara yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.